Saya kelihatannya jadi aktivis itu keturunan ya kan, tidak segera ideologis tapi biologis, Bung Rafiq ya kan. Orang tua saya pernah aktivis di HMI waktu kuliah di Yayan Sunan Kalijaga, hujan deras gitu ya, nangis betul-betul. Kenapa kok bisa dapat suara yang seperti itu? Padahal yang datang ke saya, yang datang ngobrol, tidak hanya ngobrol tapi juga berkomitmen. Ternyata pengalaman kita itu dari kehidupan demokrasi makin baik dalam pengertian makin mematangkan ekosistem kita dalam berdemokrasi. Throw your hands up if you with it, drop it. Hai guys, teman-teman Torpedo. Ini adalah Torpedo pertama kita. Di sini kita akan membahas profil seorang tokoh. Kita akan melihat masa lalunya, titik terendahnya, dan apa yang membuat dia maju. Seorang anggota DPR RI aja, jangan tokoh ya. Pokoknya itulah Bang, gambaran umumnya. Dan di sini juga kita akan melihat visi misinya dia dalam menjalankan aktivitasnya di parlemen. Oke. Ya, sampai dari yang ringan-ringan sampai yang pedas-pedas. Mulai dari lika-liku perjuangan aktivisme sampai ide-ide perjuangan beliau yang sampai sekarang dipegang teguh. Tapi lah, macam kau tahu aja, Bik ya. Makanya kita korek, Pak. Tapi kita belum perkenalkan diri dulu. Gua Fatan Sinaga. Dan aku Rafiq Panjaitan. Pokoknya kita torpedo semua yang datang di sini. Torpedo sampai meledak. Nah ini kok, aduh, GBHN ini namanya. Jadi langsung aja, Pik, bisa mengenalkan siapa tamu kita hari ini. Ya, mungkin kita sedikit. Sudah kedatangan tamu perdana, namanya Bang Zulfikar Arsosadikin. Ini kita panggil Bang Zul atau Kanda Zul nih, Pak? Loh, aku kalau mau lengkap seperti kalian punya marga juga. Oh, ada marganya, Pak? Iya, makanya aku bilang ini GBHN ya kan. Tahu GBHN, Tan? Garis besar haluan negara, bukan? Negara. Pasti. Kau Panjaitan, ini Sinaga, nah kita Simatupang. Wah, Bang Zul Simatupang. Aku tambahin lagi, guys. Jadi Bang Zul ini berdasarkan hasil tracking kita, beliau mengawali karir sebagai aktivis, sampai menjadi tenaga ahli ya. Partai Golkar ya, Bang? Iya, 10 tahun aku di situ. 10 tahun menjadi TA dan hingga menjadi anggota DPR RI. Oke, ya. Dari tukang ketik ya? Oh iyalah, tukang ketik, printing. Iya, ngeprint. Bahkan sampai bikin kopi nggak? Buat kopi. Wah. Ya. Mantap. Ini kayaknya harus kita bahas mendalam sama Bang Zul. Karena kan Bang Zul, anak-anak muda itu harus butuh motivasi. Mereka kan banyak yang dan role model lah. Mudah-mudahan kita bisa jadi role model itu ya. Benar. Bisa diceritain nggak, Bang? Lika-liku Abang mulai dari aktivis mungkin sebelum kita masuk ke tenaga aktivitas. Iya. Ada titik terendah nggak, Bang, atau dinamika pada saat beda saya? Saya kelihatannya jadi aktivis itu keturunan ya kan, tidak segera ideologis tapi biologis, Bung Rafiq ya kan. Orang tua saya pernah aktivis di HMI waktu kuliah di Yayan Sunan Kalijaga. Kelihatannya ditularkan betul lah sama saya. Bahkan ketika ibu saya hamil, cerita ayah saya udah sering dibawa untuk ikut kegiatan HMI. Sehingga ketika saya kuliah di UGM, di Visipol UGM, yang saya cari itu tempat untuk berorganisasi selain intrakampus ya HMI. Ada jam-jam tertentu Mars HMI diputar gitu, Bang? Himne ya? Himne. Oh, enggak ada. Karena kita udah sejak dalam kandungan, jadi ya melekat saja sudah. Melekat saja. Jadi bisa dibilang HMI yang membentuk Abang lah sampai sekarang ya? Satu orang tua, ya, kedua ya kampus terutama HMI kan. Kalau dari sisi organisasi.
tidak hanya membentuk tapi memberi jalan bagi karir saya itu ya HMI. Bang, apa nilai yang abang sampai sekarang ingat dan pegang dari selama abang berorganisasi di HMI, ber-HMI? Ya, satu, kita mau apa di dunia ini jelas gitu ya. Kalau kita ikut organisasi, apalagi organisasi yang lahir itu karena ada misinya, gitu, memperjuangkan nilai. Yang saya rasakan sih begitu kita ikut organisasi tersebut dalam ini HMI, kita jadi makin tahu untuk apa sih kita hidup, gitu. Untuk apa nanti ketika kita kerja, gitu. Itu aja. Nah ini kan abang sampai sini nih jadi anggota DPR, mengawali dari TA, dari HMI. Pernah nggak sih abang berada di titik terendah hidup abang itu pada saat kapan tuh? Kemudian abang bangkit lagi. Dua yang saya rasakan ya selama hidup itu. Satu, ketika saya nyalon ketua umum PBHMI di Kongres Makassar tahun 2006 gitu. Ya, pernah ini. Sorry bang, abang sekarang masih presidium kami? Masih. 2022-2007 ya. Saya kalah tuh di situ. Tidak hanya kalah, tapi tidak bisa masuk ke putaran kedua. Ya saya nangis tuh, hujan deras gitu ya. Nangis betul-betul. Kenapa kok bisa dapat suara yang seperti itu? Padahal yang datang ke saya, yang datang ngobrol, tidak hanya ngobrol tapi juga berkomitmen, bahkan sudah salaman itu lebih banyak dari suara yang saya dapat. Ternyata begitu pencalonan itu masing-masing cabang itu ngasih suara, loh kok suara saya hanya segitu ya, nggak masuk putaran berikutnya, padahal saya ingin betul masuk putaran berikutnya. Nah, di situ saya kecewa kali ya kelihatannya, sekaligus sedih lah kan. Nangis sendirian di tengah hujan deras itu. Nangis terus. Tapi sampai teman mengkhianati, sahabat mengkhianati. Loh, ada rasa seperti itu ada. Ini tuh kita ini yang dipercaya apa ya gitu. Apalagi kan ini HMI ya waktu itu ya, saya sudah ngucap, sudah oke, sudah salaman, sudah bismillah gitu. Tapi kok begini hasilnya gitu. Nah, dari situ saya belajar tuh ya, apa sih sebenarnya yang terjadi. Belajar saya apa? Setiap kali kongres itu saya ikut, walaupun sudah alumni ya, ikut sampai terakhir saya ikut itu kongres di Surabaya ketika memenangkan Rehan Aryatama. Kebetulan adik kelas saya. Jadi pengalaman itu membuat saya punya obsesi ya, suatu saat harus ada kader yang saya dukung lebih-lebih dari kader saya sendiri yang bisa jadi ketua umum PBHMI. Nah, itu kesampaian itu kan. Allah kasih jalan terus. Allah kasih jalan kesampaian Kongres HMI ke berapa ya? 31 kalau nggak salah ya, di Surabaya. Maksudnya apa motivasi, kan itu udah jatuh, abang udah malu mungkin di situ, kecewa berat. Itu kan kalau nggak berpikir sehat bang bisa terpuruk selamanya bang. Nah, ketika saya nangis itu ya, nangis terus sedih gitu, itu saya akhirnya punya tekad nih, kelihatannya untuk bisa saya lebih maju ke depan, saya harus sering bertarung gitu. Supaya saya makin kuat gitu ya, menghadapi banyak hal. Apalagi memang saya terpikir untuk masuk ke dunia politik. Dan politik itu kan sebenarnya ya pertarungan ya, kompetisi lah, jangan dibilang pertarungan nanti dikira kayak zaman sebelum ada demokrasi aja gitu kan. Dan siap tertawa dan siap menangis bang. Itu, dan mentalitas itu bisa kita miliki kalau sebelumnya kita memang harus kita bisa bertarung gitu ya, berkompetisi. Berapa lama bang terpuruk itu? Itu nggak lama kalau itu, nggak lama. Tapi yang jelas dengan itu muncullah obsesi ya kan, akhirnya kesampaian itu. Jadi dari situ saya sudah merasa wah begini toh menang pertarungan itu. Ternyata emang harus siap segala sesuatunya. Yang kedua, ketika saya kalah nyalek, bukan kalah juga sih, suara terbanyak kedua. Jadi, belum waktunya bang. Saya kan
sebelumnya itu habis Kongres Palembang, kader saya kalah gitu. Walaupun dapat informatur akhirnya sekjen, saya pulang ke mana, ke Jogja, terus ada yang ngubungi saya, senior saya, agar saya jadi manajer campaign calon anggota DPR RI Partai Golkar Dapil Jawa Timur 6. Saya lahir di Jogja tapi besar di daerah Jawa Timur 6 sana, Tulung Agung, Kediri Blitar, tepatnya Tulung Agung. Alumni HMI juga ini, makanya saya bilang HMI itu tidak hanya membentuk ya, tapi memberikan jalan saya untuk meniti karir. Siapa, Bang? Nah, beliau pernah Menpora, namanya Zainuddin Amali. Pernah Ketua Komisi 2 juga. Nah, dia dari Gorontalo, ya kan? Cari-cari dapil karena ada mau masuk tokoh-tokoh tuh. Gubernur Gorontalo sebelumnya itu Fadil Muhammad, Rumkono, 3 kursi. Nggak mungkin Golkar dapat 3 kursi, maksimal 2. Akhirnya dia nyari-nyari dapil, ketemulah Jawa Timur 6 itu. Terus nyari tim sukses ceritanya. Ketemu saya jadi manajer kampanye beliau, terpilih kembali. Walaupun nomor 4 loh. Suara terbanyak pertama. Waktu itu suaranya 31.086. Saya masih hafal tuh. Nah, begitu jadi, saya ditanya, kamu mau kemana? Ke TA fraksi aja. Mengapa? Karena saya ingin jadi politisi, saya bilang gitu. Akhirnya saya masuk ke TA fraksi 2014. Nah, saya nyalon tuh. Mengapa? Karena saya merasa punya pengalaman dan memenangkan beliau itu tidak mudah waktu itu, ya kan. Nah, akhirnya saya men-challenge diri saya nyalek. Ternyata teman saya, senior saya yang sekarang sekjen Golkar, nyalek juga di dapil situ, ya kan, Mas Sarmuji ya, berkompetisi. Beliau yang mendapatkan suara terbanyak pertama, saya terbanyak kedua, Golkar dapat 1 kursi, ya beliau yang terpilih. Nah, waktu itu kalah tuh nangis lagi saya itu. Waduh. Bahkan saya itu sempat protes sama ayah saya itu. Katanya ayah saya tokoh. Ayah saya emang ya di sana termasuk tokoh lah gitu ya. Walaupun PNS tapi beliau sangat organisatoris karena memang sejak kecil ya organisatoris dia kan, di sekolah, di kuliah gitu ya. Nah, katanya sering banyak bantu orang, tapi jadikan anaknya aja nggak bisa. Waduh, saya apa sih gitu? Berarti kan nggak tokoh. Sempat ada pertengkaran tuh saya sama ayah saya itu. Ya, akhirnya beliau bilang nggak bisa begitu ya. Mungkin ya belum waktunya ya. Tapi kalau memang kamu bisa lepas dari kekecewaanmu atau kesedihanmu kali ini, insya Allah suatu saat adalah jalan gitu ya. Akhirnya saya merenung, ada sekitar 3 bulan tuh saya ini lama, Bang. Lama karena berarti itu yang paling terpukul, Bang. Yang kedua kelihatannya begitu ya. Kalah yang kedua ini kan. Akhirnya saya balik lagi ke tenaga ahli fraksi. 2019 saya nyalon lagi, cari peluang di mana dapil yang Golkar bisa dapat kursi dan saya terpilih. Dan yang membuat saya sampai sekarang merasa berterima kasih sekaligus salut sama Mas Sarmuji itu, waktu saya nyari dapil itu beliau bantu. Bahkan sampai sekarang beliau ini bantu. Posisi kemarin Ketua DPD Jatim ya? Iya, terakhir Ketua DPD Jawa Timur. Akhirnya saya dapat dapil Jawa Timur berapa? 3 ya, Banyuwangi, Bendungan Sultan. Di sana sudah ada calon, bahkan petahana udah 5 periode berturut-turut, tapi udah sepuh, udah sakit. Saya dikasih nomor 1 tuh. Itu atas salah satunya ya atas kebaikan Mas. Waktu itu Mas Sarmuji Sekjen pemenangan pemilu wilayah Indonesia 1 ya. Indonesia 1. Waketumnya itu Nusron Wahid. Terus wakil bendaharanya almarhum teman saya juga TA fraksi dulu, siapa? Kang Ihsan, Muhammad Ihsan Firdaus. Bang, itu kan 3 bulan lama ya? Ini lama lah. Maksudnya, abang menyendiri pasti kan? Ya di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah di Sulaiman sana. Kalau 3 bulan itu, abang pernah pikir, bullshit nih, nggak mau politik, gue mau keluar gitu. Ada nggak? Kalau keluar saya nggak ada, karena memang dari dari jauh hari saya memang udah niat ke sana. Hanya saya memprotes keadaan saya dan orang tua saya yang katanya tokoh itu loh, gitu. Ternyata nggak bisa gitu, tokoh itu dipakai itu nggak bisa. Gitu. Tapi sampai sekarang tidak cukup hanya tokoh gitu ya. Sampai sekarang berarti ada pembelajaran tuh Pak, dari
kenapa ketokohan ayah tadi tidak membantu seorang anak? Mungkin kesabaran revolusioner gitu Bang? Enggak juga ya kan. Nah, bisa jadi ya digantinya pada saat di dapil yang Jawa Timur 3 ini. Kan akhirnya dari situ saya bisa juga memahami kebaikan itu tidak harus kita dapatkan balasannya saat itu dan dari tempat yang itu juga kan, bisa jadi dari tempat yang lain, dari pihak yang lain. Ternyata ya saya rasakan di Jawa Timur 3 itu. Saya belum pernah ke Banyuwangi, ke Bondowoso, Situbondo, tidak pernah tahu daerah sana ya. Gini, kita ini kan ke dunia ini fungsinya 2 ini, karena saya HMI mungkin harus pakai ayat ya. Mainkan. Biar pada ini tobat. Bukan soal tobat. Ya kita perlu landasan Benar. landasan pendekatan agama. Landasan profetik atau landasan ideologis lah begitu ya. Itu 1 sebagai khalifah, 2 sebagai abdun. Kan ini jailun fil ardi khalifah, lalu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan gitu. 2 itulah itu. Nah, 2 itu ternyata ya kan dalam kehidupan sehari-hari akan bisa lebih maksimal dalam kita mewujudkannya kalau kita terjun ke politik. Nah, sebab politik itu mirip dengan tugas kita sebagai ini fungsinya itu sama-sama ingin menegakkan nilai gitu. Sama-sama ingin membuat kehidupan itu lebih baik begitu. Jadi walaupun dia salah satu aspek dari sebanyak aspek dalam kehidupan ini, ternyata untuk menuju ke sana itu jalan yang bisa kita tempuh adalah politik. Ya, kata Ustadz Abdus Somad, sederhananya begini, kalau politik itu cukup pakai kuasa dan tanda tangan, itu bisa mempengaruhi banyak hal gitu. Fastabiqul khairat begitu Bang ya? Ya bisa begitu, tapi bisa juga ta'awanu 'alal birri wat taqwa, nah gitu. Udah agak keras ku tengok torpedo kita di tengah-tengah podcast ini. Balik lagi. Sebentar dulu. Torpedo itu apa maksudnya kok torpedo? 2 torpedo itu dalam bayangan saya. 1 kapal selam punya itu kan untuk nembak ini kapal selam yang lain target itu. Kedua ininya kambing. Ya, itu? Kelaminnya hewan sapi apa kambing itu yang kalau setiap Idul Adha itu dicari orang itu. Ini apa ini torpedo apa torpedo apa? Kalau di Batak torpedo itu nama orang ya kan? Jadi torpedo ini Bang, itu tadi benar Bang. Apa? Menarget kita pengen, walaupun kita memulai dengan yang ringan-ringan Bang, ada kalanya nanti Bang menukik dia Bang. Pertanyaan itu menukik tajam, dan itu untuk edukasi. Lalu meledakkan gitu. Harus meledak Bang. Tapi kita belum ketemu ledakannya. Bukan menghancurkan ya, meledakkan gitu. Dan kita juga belum kita torpedo Bang. Masih santai ini. Iya. Balik lagi Bang. Oke. Soal rumah. Rumah keluarga maksudnya. Politik tentu ruang abu-abu Bang. Ada beberapa politisi yang memisahkan antara keluarga dan aktivitas dia di dunia politik, lindungi begini. Kalau Abang sendiri, maksudnya bagaimana? Memisahkan bagaimana? Keluarga itu nggak usah ikut campur, biar saya aja yang terjun. Keluarga ketika nanti pun ada bermasalah ya keluarga nggak usah ditarget gitu. Gimana Abang? Ya, istri saya itu aktivis juga masalahnya. Jadi gimana mau memisahkan itu? Gimana sih memisahkan itu? Ya mereka tentu memberikan dukungan lah, support dalam banyak hal gitu ya. Ya katakanlah begini, jiwa, raga, harta lah gitu. Itu ya wajar saja, bahkan ya penting, harus gitu dilakukan itu. Tapi saya bisa memisahkan itu. Memisahkan dalam arti begini. Kalau saya akan mengambil keputusan itu ya walaupun saya diskusi tapi saya berusaha untuk menjaga jarak. Ya jangan sampai ketika saya mendapatkan jabatan anggota DPR lalu mendahulukan keluarga saya. Nah itu saya berusaha untuk memisahkan itu, bahwa mereka ikut terlibat dalam karir saya iya, tapi begitu saya berada dalam karir itu, sedang menapaki karir itu, ya saya berusaha agar karir yang saya peroleh ini bukan untuk membuat
keluarga saya itu mendapatkan privilege gitu, mendapatkan prioritas gitu, mendapatkan apa istilahnya itu jalan pintas. Saya enggak ada, bukan itu. Tapi sesekali ada warning nggak dari Ibu mungkin? Ini DPR ini kan umum lah, bahkan sampai muncul istilah tikus-tikus Senayan, ya kan? Ya itu selalu terutama dari ibu, baik ibu kandung maupun ibu mertua, mereka senantiasa berpesan ya hati-hati, jaga diri, ini aman, jabatan itu amanah gitu ya. Walaupun ya berat lah, itu berat ya, itu berat dan tidak bisa kita ini tuh menghindar terus menerus gitu, tidak bisa ya. Kalau kata ayah saya, ibarat montir ya kan, montir ya. Memperbaiki motor atau mobil ya dalam memperbaiki itu kan pasti gupak oli apa gupak itu Pak ya. Gupak itu orang Jawa bilang ya kena oli, kena bensin. Nah, itu. Nah, yang penting kita tidak bukan kecipratan, tidak hanyut gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ya Kelly ning orang ngeli ya gitu Pak ya. Kelly neng ora Kelly ya gitu. Salah bertanya Bang, Batak ini. Oh iya, masalahnya aku nggak tahu ini peribahasa Batak, cuma saya udah lahir di Jogja, besar di Tulung Agung, apa ya peribahasa Batak, peribahasa Jawanya begitu apa? Jangan hanyut lah. Ngeli tapi ora Kelly ya gitu, gimana itu? Nanti kita cari tahu. Nanti ada di bawah sini. Apa tanda? Pokoknya habis torpedo ku googling nanti. Bang Jul udah ketawa. Iya. Kalau di fraksi ada lika-liku apa? Ternyata banyak ketika masuk dalam real politik itu kita perlu berfaksi ya itu apa itu berkelompok. Walaupun sesama partai Golkar gitu ya, sesama anggota pengurus partai Golkar, ternyata kita perlu berfaksi. Di situ ada pattern kan gitu, ada ya macam teori pattern klien gitulah gitu, atau perlu punya mentor, perlu punya apa lagi itu, apa itu ya, selain mentor itu apa ya? Kalau bahasanya Bambang Pacul galah. Kalau Mas Bambang Pacul galah lah gitu lah. Ajan buka puasa dulu. Oh iya. Ingat kok aku buka puasa. Iya. Ya, terima kasih. Ini bonus. Oh, bonus. Ya. Oke. Rutin, Bang, saya pengen tahu dari kacamata aktivis Abang, melihat pemerintah sekarang, Prabowo Gibran, komposisi menteri, seberapa optimis sih Bang negara ini bisa maju tuh? Indonesia maju. Kacamata aktivis ya Bang? Bukan politisi Golkar, Bang. Ya, saya enggak tahu betul soal Pak Prabowo ini kan. Tapi kalau dari yang saya dengar, baik ucapan maupun maupun perilaku beliau semenjak beliau tentara sampai sekarang itu, kita lihat ada semacam tekad kuat memang dari diri beliau itu untuk mengabdikan dirinya itu kepada perbaikan kualitas kehidupan kita semua itu. Nah, tinggal kita tunggu sejauh mana implementasi tekad beliau itu. Let's see. Ini kayaknya masih kacamata politisi. Ini masih kacamata politisi. Terus gimana? Kan biasanya kalau aktivis itu tajam, menyerang. Kalau ada celah sedikit pun ada gium Bang. Kalau prosesnya sudah tidak baik, maka hasilnya pun mungkin tidak baik. Nah iya. Lah ini kemarin rame-rame. Apa? Mengubah ketentuan, aturan, syarat, persyaratan, campur tangan birokrasi, keterlibatan aparat dan lain-lain. Ini dari kacamata aktivis Bang. Iya. Ada koreksi catatan atau torpedo apa? Ya, saya mendengar ya, terus ya merasakan memang ada sih kejadian-kejadian atau fakta-fakta gitu. Tapi menurut saya
masyarakat kita sendiri pun sebenarnya sudah dengan pengalaman milih langsung yang sudah sekian kali pemilu itu sudah punya kearifan, tidak hanya kecerdasan, ya, sudah punya kearifannya sendiri. Ya seperti kasus DKI Jakarta begitu ya. Waktu zaman 2017 gitu ya. Walaupun digerojok apa itu, sembako apa itu. Bansos. Sembako lah apa gitu. Banyak yang nolak itu. Walaupun nerima tapi nggak mau milih juga. Ya kan? Nah, jadi kita memang ingin memperbaiki keadaan. Kita bisa kritis terhadap katakanlah ada abuse di situ gitu ya, ada fraud di situ gitu. Tapi jangan pula kita nafikan kearifan masyarakat itu. Nah, kalau dari 3 paslon itu ya memang ya menurut saya ya memang masyarakat maunya Prabowo. Dan it's time Prabowo memimpin, Pak ya. Justru itu ya, dengan tekadnya itu yang saya tadi bilang itu, ini saatnya Pak Prabowo membuktikan, kan, membuktikan. Mudah-mudahan sih terbukti itu, mudah-mudahan. Ya. Kita kasih kesempatan 5 tahun ini, paling tidak 5 tahun ini lah. Fix termnya kita kan 5 tahun. Nah, salah satu sistem presidensial itu kan fix term, ya memang ada dikasih kesempatan impeach gitu kan. Tapi kan dengan pengalaman kita zaman Gus Dur itu persyaratan impeach itu kan ketat sekali ya. Itu untuk memastikan bahwa sistem presidensial yang punya prinsip fixed term itu terpelihara kan. Apalagi kita sudah melaksanakan pemilu ya. Kalau memang nanti nggak setuju ya dinilai pada saat pemilu 2029 saja. Nah, maka itu sampai 5 tahun ini karena memang priorisasinya 5 tahun, nah, kita tunggu pembuktian dari Pak Prabowo ini. Atas tekad beliau yang selama ini dihadirkan di tengah-tengah kita, dari beliau zaman tentara sampai ketua umum Partai Gerindra, ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pak, ini alurnya maju mundur, Pak. Apa? Silakan. Balik lagi ke soal DPR. DPR ini kita sering dengar soal upeti. Upeti itu apa? Ya, setoran, tukar menukar pasal, ya kan, pengawasan dalam konteks tertentu, ada dalam tanda petik mainan lah kira-kira. Gimana Abang memisahkan ruang abu-abu ini, Pak, selama di Senayan? Ini mulai torpedo tipis-tipis nih, Bang. Ya, saya nggak ini ya. Walaupun Komisi 2 dibilang komisi air mata ya kan, Pak. Iya. Gimana ininya? Gimana tuh? Saya belum pernah masuk dalam persepsi itu, Mas. Gimana tuh cara ininya gitu ya? Tukar menukar. Kalau tukar menukar gagasan terus take and give dalam apa istilah kepentingan politik. Itu kan gini ya. Ya, tidak bisa dong. Kita sekarang berapa? Dulu 9, sekarang 8 fraksi kan. Sekarang 8 fraksi kan nggak bisa juga kita ini kemauan fraksi kita saja yang harus dituangkan dalam sebuah undang-undang gitu ya kan. Ya akhirnya kan yang terjadi itu seringnya yang mengakomodasi yaitu kemauannya fraksi ini, atau pendapatnya fraksi ini. Nah, barulah dituangkan lah, ya. Nah, ya kadang-kadang memang tidak memuaskan semua pihak, ya. Kadang-kadang tidak karena memang bisa diterima, tidak diterima masyarakat, ya, gitu ya. Tapi ya pada akhirnya kan ketika dalam membahas sebuah undang-undang kan ya harus meramu semua kan, harus meramu semua. Nah kalau dalam meramu itu lalu Rafiq bilang ada apa? Upeti. Ada apa? Aku nggak ini juga itu. Berarti membal torpedo kita ini, Bang. Kita torpedo lagi, Bang. Baik, Bang. Coba apa? Udah cukup, Pik. Jangan terlalu. Mungkin ini terakhir ini yang ringan-ringan aja, Bang. Di DPR itu kan kita tahu lah banyak anggota DPR yang
penampilannya Parlente, wah keren. Abang kan ini kayak berbeda nih, kayak sederhana. Kenapa abang pakai peci? Peci ini aspirasi dapil ya kan. Dapil saya itu Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo itu ya ada merah, ada hijau ya. Sebagian besar hijau lah mereka itu ya. Menurut mereka itu saya akan lebih baik lah kata mereka itu kalau pakai peci. Ya udah saya pakai terus aja peci itu. Sepenglihatan aku dari dulu pakai peci ya bang. Ya semenjak saya terpilih itu 2019 ya. Ya udah kita pakai aja, kita ikuti aja maunya dapil itu. Kalau soal penampilan kan ya masing-masing orang kan punya style ya, ya silakan aja lah ya kan. Ya kan maksudnya di tengah-tengah parlenteisme kalau aku bilang. Parlente yang bagaimana? Maksudnya pakai jas, pakai ini. Oh itu pakai jam mahal. Bukan jas itu kalau rapat-rapat itu. Memang tatipnya begitu. Enggak pakai jam mahal, abang nggak pakai. Saya aja yang bandel nggak ngikuti sepatu tatip. Mungkin apa kalau itu yang mahal-mahal begitu. Abang kan berbeda. Ya kita ini kan fungsional aja ya kan. Maksudnya apa sih yang bikin abang tetap sederhana itu di tengah? Ya mungkin karena nggak punya juga ya kan. Apa juga apa Nggak mungkin bang. Nggak mungkin lah. Maksudnya nilai apa yang abang junjung biar tetap? Ya nggak, saya memang orangnya begini ya sudah begini aja. Mau apa? Mau gimana? Mau gimana? Dulu saya pernah kuliah di Jogja ya, di Jogja itu kan bahasa gitu ya. Di Jogja itu udah banyak orang pinter itu, dan banyak orang bersahaja itu banyak. Apa yang mau kita sombongkan? Iya. Itu di Jogja loh ya, waktu itu berpengaruh ke saya itu. Banyak orang pinter itu, orang bersahaja banyak itu. Orang bersahaja itu. Mereka kan punya filosofi nrimo ing pandum kan gitu. Arep ngopo tuh sana, arep ngopo. Habis itu ya wong toh juga akhirnya mati terus mau ngopo juga mau apa gitu, mau apa gitu. Mau Pik mau apa coba, mau apa? Mau pas itu bang, cocok balik ke tanah juga nggak dibawa juga. Lah mau apa? Fungsional aja lah, namanya jam ya sudah ada apa di handphone sudah ada jam ya kan, sudah emang cincin apa juga saya emang nggak ada ini, saya nggak ada apa passion atau hobi atau ya, siapa style. Tahu ya kan bang, dalam penampilan kesederhanaan ini banyak juga cerita anggota DPR ini kan pura-pura miskin. Iya, proposal kita bertumpuk ini, proposal teman-teman nanti dulu ya. Kalau ditengok udah begitu kan, ini orang mau ngasih proposal juga gimana kan? Iya. Sebagai politisi banyak taktik lah pak. Oh ya kan. Ini kan rumah kaca sebenarnya ya kan. Kita mau pura-pura gimana? Apa yang mau bisa di ini juga ya, bisa di tracking lah, bisa di tracking ya kan, bisa di tracking. Mau nyombong juga bisa di tracking. Mau nyombong? Apa yang mau saya sombongkan? Berasal dari aktivis, sepatu miring ya, bukan anak bangsawan, bukan anak orang kaya dan kita apa yang mau di ini? Orang tahu sejarah kita terus mau apa? Ya. Kan? Bang, kalau boleh tahu bang, Pileg kemarin habis berapa? Pileg ini ya. Boleh bang ya, kita rekor bang. Boleh. Dulu saya waktu 2019 itu suara saya 44.523, habis 1,9 miliar ya kan. Nah, terus periode kedua ini ternyata lebih besar, besar. Berapa bang? 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat, 8 berapa? 3 miliar 5,7 ya, sekitar 7 lah, 7 miliar 8 miliar lah gitu. Dan itu masuk akal bang, logis, tidak bang.
Ada lagi yang lebih gede? Kata orang-orang sih, ya masih sedikit segitu itu habisnya. Untuk berpolitik itu, isi tas itu faktor yang itu bisa kita datangkan. Gitu. Kita tidak harus menyiapkan dari awal, tapi bisa kita datangkan. Dengan apa mendatangkannya itu? Salah satunya dengan, kalau saya sih itu tadi, dengan kompetensi kita, dengan pergaulan kita, dengan integritas kita, nah, dengan sumbangsih kita terhadap banyak orang. Dengar tuh teman-teman torpedo. Iya. Ternyata bukan faktor utama tuh isi tas tuh. Terakhir, Bang Zul. mainkan tanya cepat. Kita ada games, Bang. Apa? Jawab cepat. Apa? Ini mudah-mudahan torpedo Bang Zul. Ini jawab cepat, jangan ini dipikir. kok dikasih tahu ini. Nggak ada dikasih clue tadi tuh. Memang ini elemen kejutnya, Bang. Pertama, Bang, aktivis atau politisi? Ya. Jawab cepat, Bang. Iya, politisi yang aktivis lah gitu. Politisi yang aktivis. Bisa, Bang. Pilih salah satu. Pilih salah satu, Bang. Oh? Pilih salah satu. Ya, aktivis lah. HMI atau Golkar? HMI atau Golkar? HMI dan Golkar. Itu value-nya sama sebenarnya, HMI dan Golkar. Ini makanya suruh pilih, Bang. Ini game saja, Bang. HMI, waduh, gimana HMI dan Golkar? Gimana itu? HMI. HMI. Jakarta atau IKN? Jakarta atau IKN? Jakarta atau IKN? IKN. Panggilan istri atau ketum? Maksudnya? Kalau ada memanggil nih, istri dan ketua umum partai. Berat. Abang pilih yang mana? Oh. Saya tuh sering dipanggil sama istri, ditelepon istri, jarang sama ketum ya kan. Oh gitu. Ya istri lah kan gitu. Ini terakhir, Bang. Airlangga atau Bahlil? Bahlil. Kan sekarang Bahlil ya. Siap. Kita tahu juga ya siapa. Lu Bahlil itu. Jadi gini loh, saya tuh bilangnya. Jadi kehadiran Bahlil itu upaya kita untuk shifting elite. Nah, itu. Dan itu bagi generasi mendatang ya itu penting. Jangan dari kelompok-kelompok situ saja, jangan dari terah-terah situ saja, gitu. Tapi dari seperti kita pun bisa mimpin. Gitu. Dan Golkar udah menunjukkan itu. Siap, Bang Zul. Mantap. Nah, itu dia tadi teman-teman Torpedo. Semoga apa yang disampaikan Bang Zul bisa menjadi pelecut buat teman-teman muda. Ya, terima kasih Torpedo, terima kasih Bung Rafiq, Bung Hatan. Mudah-mudahan ini berjalan terus ya Pak, podcast sahabat Torpedo ini Torpedo. Ya, dan bisa mengedukasi sekaligus memberikan manfaat bagi banyak orang. Syukur-syukur bisa ikut memperbaiki keadaan kita. Siap, terima kasih. Oke. Aku tutup podcast kita Torpedo pertama kita ini dengan kata-kata bijak dari Harold de Laswell. Oh, apa itu? Filsuf politik lawas. Mau dikoreksi nih Bang. Iya. Politik, who gets what, how and when. Politik adalah siapa dapat apa, bagaimana, dan kapan. Dari Bang Zul, kita belajar dari bawah, pelan-pelan, hingga sampai di Senayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Torpedo berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Throw your hands up if you with it, drop it.